seseorang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, yang juga merupakan pejuang yang gagah berani. Orang yang dinobatkan sebagai pahlawan pastilah memiliki sifat kepahlawanan, yaitu keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kesatria. Seseorang yang penuh perjuangan dan pengorbanan, di mana setiap perjuangan pasti menuntut pengorbanan. Pengorbanan ada bila disertai keikhlasan. Pahlawan adalah orang yang ikhlas mengorbankan ilmu, harta, hingga jiwa raga demi meraih dan mewujudkan cita-cita perjuangan menuju bangsa yang merdeka. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan sepanjang hidupnya. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara. Pernah menghasilkan karya besar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Melihat konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, perjuangannya pun punya jangkauan luas dan berdampak nasional. Hidup merdeka saat ini berkat pahlawan. Oleh karenanya kita patut memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya. Memelihara warisan sejarah akan memberikan banyak manfaat, menambah kekayaan dan hasanah budaya bangsa ini. Menjadi tanggung jawab kita semua dalam menjaga peninggalan sejarah agar bisa menjadi bukti jati diri bangsa kita yang dapat secara langsung dilihat oleh para generasi penerus nantinya. Warisan yang menjadi bukti sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya adalah peninggalan-peninggalan dari para pahlawan Indonesia yang menjadi koleksi berharga di Museum Nasional. Peninggalan ini merupakan warisan dari para pahlawan kita yang dapat mengingatkan kita akan semangat perjuangan yang harus terus bergelora. Lantas sejauh mana kepedulian kita terhadap warisan mereka, baik berupa memorial atau kebendaan sebagai pengingat generasi ke generasi? Perlu pelestarian dan revitalisasi benda bersejarah sebagai elemen penting guna mempelajari perjuangan dan kehidupan pahlawan, sebagaimana yang dilakukan oleh Museum Nasional. Pesona Sejarah Indonesia, warisan para pahlawan kita. Museum Nasional adalah museum sejarah kebudayaan terbesar dan terlengkap di Indonesia dan memiliki cikal bakal dari pendirian Lembaga Pengetahuan Batavia Senat van Kunsten en Wetenskappen pada 24 April 1778. Saat ini Museum Nasional memiliki 7 jenis koleksi, yaitu prasejarah, sejarah, keramik, numismatik heraldik, dan etnografi, salah satunya adalah tekstil. Museum Nasional memiliki koleksi tekstil milik dari Raden Ajeng Kartini, yaitu tepatnya batik. Kartini itu adalah salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia, di mana dia merupakan putri dari seorang Bupati Jepara. Raden Ajeng Kartini itu memiliki nama lengkap, yaitu namanya Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Dia lahir pada tanggal 21 April 1879, di mana sejak dia kecil, dia sering diajak oleh ayahnya untuk berkeliling melihat kehidupan masyarakat. Nah, saat dia keliling itu, dia melihat ternyata banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah penderitaan, dan kemudian dia juga melihat bahwa wanita Indonesia itu belum mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Itu sebenarnya dia lebih memperjuangkan tentang emansipasi hak wanita. Nah, terkadang juga ternyata ayahnya juga mengajak dia untuk menghadiri pesta-pesta orang Belanda. Pengalaman-pengalaman yang dia dapat sewaktu melakukan perjalanan bersama ayahnya nantinya akan menjadi dasar daripada berpikir untuk melakukan perubahan-perubahan untuk bangsa Indonesia. Kain batik itu sendiri dibuat oleh Kartini dengan teknik batik tulis. Itu dibuat pada saat Raden Ajeng Kartini sedang berada atau pada masa disebutnya pengasingan atau dipingit ya, karena pada masa dulu itu gadis-gadis Jawa
Kalau sekitar udah berusia 12 tahun ke atas, itu nanti akan masuk pada fase dipingit. Nah, pada saat itu Raden Ajeng Kartini membuat kain batik dengan motif buketan. Motif buketan ini sebenarnya motif yang terdiri atas rangkaian bunga. Motif kain batik ini terdiri dari buketan dan juga kupu-kupu dengan latar galaran, yaitu seperti bilah bambu yang digambar seperti garis-garis. Batik Kartini itu masuk menjadi koleksi Museum Nasional, diberikan atau bisa kita sebut dengan hibah, diberikan oleh keluarga Kartini, yaitu yang bernama Rokmina pada tahun 1992. Keluarga dari Raden Ajeng Kartini memberikan kepada Museum Nasional, kemudian oleh registrasi itu nanti akan dilakukan pencatatan dan juga pendokumentasian. Setelah berikutnya, maka kurator akan melakukan identifikasi, kemudian klasifikasi dan analisis terhadap kain tersebut. Untuk pendisplayan kain batik Raden Ajeng Kartini itu mengikut dengan storyline yang kita buat di Gedung A. Nah, jadi storyline itu memang menggambarkan pusaka Indonesia sehingga masuklah kain batik dari Raden Ajeng Kartini di storyline Gedung A. Salah satu koleksi lainnya dari etnografi adalah koleksi regalia, yaitu koleksi pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Ia berjuang dalam Perang Aceh di Melaboh dan ia ditangkap oleh Belanda pada tahun 1905, lalu diasingkan ke Sumedang. Museum Nasional memiliki koleksi Cut Nyak Dien, yaitu sebuah tusuk konde yang bernama culok ok atau bengong sunteng mui. Hiasan rambut tersebut memiliki ragam hias kuntum bunga cempaka atau yang biasa kita kenal dengan bengong jempa. Hiasan rambut Aceh mulai dikenal sejak tahun 1900 dan banyak dipengaruhi oleh gaya Minangkabau. Tusuk konde Cut Nyak Dien merupakan satu dari sekian regalia dari kerajaan atau Perang Aceh ya, dan itu merupakan salah satu rampasan perang dan dikumpulkan oleh Pandalen dan Snuk Ruhronye. Benda tersebut datang ke sini tahun 1905 setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap. Hiasan tusuk konde Cut Nyak Dien didapat dalam pengasingan beliau di Melaboh tahun 1905. Memang sejak tahun 1905 sudah ada di Batavia Senootschap. Jadi bukan merupakan repatriasi atau benda pengembalian. Selain Cut Nyak Dien, kami juga memiliki koleksi Teku Umar, suami dari beliau. Koleksi dari Teku Umar adalah suai atau siwai, yaitu merupakan senjata serang seperti rencong. Dan senjata tersebut berhasil didapatkan saat Perang Aceh juga setelah Teku Umar gugur di medan perang tahun 1899 di Melaboh. Benda tersebut sudah ada di sini sejak awal abad 20, sejak Batavia Senootschap berdiri gitu. Jadi mungkin kurator terdahulu yang mengurusinya. Salah satu koleksi kami lainnya itu adalah keris Siginjai. Keris Siginjai itu adalah sebuah regalia yang berasal dari Kesultanan Jambi di Provinsi Jambi. Keris Siginjai itu dipegang terakhir kali oleh Sultan Taha Saifuddin. Nah, jadi beliau itu adalah pahlawan di Jambi dan juga sebagai raja di Jambi waktu itu. Jadi pas perang melawan Belanda yang dilakukan pada tahun 1850 sampai 1904 itu, Sultan Taha memegang keris itu sebagai simbol dari seorang raja di Provinsi Jambi pada waktu itu. Pada saat perang melawan Belanda, beliau itu ketika diangkat menjadi raja di Jambi, beliau dianggap sebagai raja yang paling pintar dibandingkan pendahulunya. Karena pada waktu itu beliau adalah raja yang mengetahui siasat dari Belanda untuk menghancurkan Jambi pada waktu itu. Nah, jadi salah satu siasat dari Belanda itu adalah mereka ingin ikut campur dengan politik dari Kesultanan Jambi. Jadi mereka juga ingin memonopoli dari perdagangan yang ada di Jambi. Keris Siginjai itu digunakan oleh Kesultanan Jambi dengan cara bukannya digunakan seperti disarungkan biasa, tapi ditaruh di rambutnya.
Nah, ditaruh di rambutnya, nah makanya disebut dengan si Ginjai. Karena dalam bahasa Jambi, Ginjai itu adalah semacam tusuk untuk rambut. Sultan Taha akhirnya kalah melawan Belanda pada peperangan pada tahun 1904. Nah, dari peperangan tersebut Belanda mengambil semua yang dimiliki oleh Sultan Taha pada waktu itu. Salah satunya itu adalah keris Ginjai dan dibawa ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini dia berikan pada Batavia Genootschap yang kemudian sekarang dimiliki oleh Museum Nasional. Untuk keris selanjutnya itu adalah keris Gajah Dompak. Nah, jadi keris Gajah Dompak itu berasal dari suku Batak di Sumatera Utara dan keris itu digunakan terakhir kali oleh Sisingamangaraja XII. Jadi Sisingamangaraja XII ini adalah raja dan sekaligus dia itu adalah seorang pendeta dari suku Batak. Jadi Sisingamangaraja itu dianggap sebagai seorang pahlawan dari suku Batak karena dia itu memperjuangkan dari penindasan dilakukan oleh Belanda pada suku Batak. Setelah peperangan tersebut, semua benda yang dimiliki oleh Sisingamangaraja itu diambil oleh Belanda sebagai warlord gitu ataupun rampasan perang gitu kan. Tapi tubuh dari Sisingamangaraja itu dikembalikan ke orang Batak. Nah, tapi yang dia miliki, yang terutama kerisnya, itu diambil oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta, diberikan kepada Batavia Genootschap yang kemudian setelah kemerdekaan semua koleksi Batavia Genootschap itu menjadi milik Museum Nasional. Dan untuk situ pada saat ini didisplay di ruang khazanah emas sebagai rampasan perang. Salah satu koleksi yang menjadi repatriasi adalah koleksi Pangeran Diponegoro. Kita sudah banyak mengenal ya mengenai Pangeran Diponegoro ini, yang salah satunya adalah pahlawan nasional dari Yogyakarta, khususnya Kesultanan Yogyakarta, yang memperjuangkan gitu mengenai martabat tanah leluhurnya dan juga jadi tokoh sentral gitu dalam Perang Jawa atau The Java Oorlog gitu ya, yang dia memberikan perlawanan yang sangat luar biasa gitu terhadap Belanda. Diasuh di lingkungan yang notabene wong cilik gitu ya, jadi dia selalu ditanamkan dan juga diajari untuk rasa empati yang tinggi gitu terhadap masyarakat kecil. Peran dari Pangeran Diponegoro ini kan sebetulnya adalah tokoh sentral ya di dalam Perang Jawa gitu, yang mana Perang Jawa ini merupakan perang yang walaupun 5 tahun tetapi mampu mengubah tatanan kehidupan sosial gitu masyarakat Jawa, khususnya di Keraton Yogyakarta sendiri, karena kita ketahui bersama bahwa Perang Jawa ini digelontorkan oleh Belanda ini dengan cukup banyak pasukan gitu ya, pasukan kurang lebihnya 8.000 pasukan dari Belanda dan juga 7.000 orang Indonesia gitu yang dia merupakan sekutu dari Belanda. Yang mana dari Perang Jawa ini kan memberikan kerugian yang cukup besar, kurang lebihnya 20 juta gulden gitu untuk pemerintah Belanda, dan itu dipicu gitu ya oleh salah satunya gitu ya beberapa faktor-faktor yang lainnya itu seperti adanya campur tangan Belanda gitu ya atas masalah internal keraton, kemudian juga pajak yang mencekik rakyat gitu, kemudian juga ada seperti tanam paksa, yang sebetulnya tanam paksa itu dilakukan dalam masa Inggris ya, dalam masa Daendels yang ada di Indonesia gitu, tetapi kemudian itu diteruskan oleh Belanda gitu. Nah itu kan yang menjadi penderitaan yang cukup besar gitu ya bagi masyarakat. Yang paling mungkin membuat Pangeran Diponegoro ini cukup jengah gitu ya, karena Belanda ini membuat patok-patok gitu, patok-patok di atas makam leluhur Diponegoro gitu ya untuk dibangun jalan. Nah itu yang menjadi pemicu dari Perang Jawa itu sendiri. Pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang kita display di lantai 4 gedung B, khususnya di ruang Khazanah Emas di Etno, itu ada 3, yaitu pelana kuda Kanjeng Kiai Gentayu, lalu juga ada tombak Kiai Rodan, lalu juga ada tongkat ziarah, yaitu Kiai Cokro gitu, yang kita pamerkan ada 3. Tapi sebetulnya yang masuk di dalam milik koleksi Museum Nasional itu ada 5. 2 diantara yaitu keris Nogo Siluman dan juga satu lagi adalah payung berberada emas. Begitu. Nah untuk koleksi yang dipamerkan di Museum Nasional sendiri itu memiliki rentetan riwayat yang cukup panjang ya, karena itu merupakan suatu
repatriasi gitu, repatriasi dari yang sebelumnya tersimpan di Museum Belanda yang kemudian dipulangkan ke Indonesia. Dan kita ketahui bersama bahwa pusaka-pusaka ini ketika Perang Jawa itu berakhir, sebagai tanda kemenangan Belanda atas perang yang berlangsung itu, banyak benda-benda peninggalan dari Pangeran Diponegoro ini yang kemudian dibawa oleh Belanda sebagai bentuk kemenangan itu, yang kemudian diserahkan kepada Raja Willem pertama, yang kemudian itu sebelumnya disimpan di Den Haag, dan kemudian salah satunya juga disimpan di beberapa museum yang ada di Belanda, salah satunya Volkenkunde. Dan untuk koleksi ini sendiri dipulangkannya juga dalam proses yang bertahap gitu ya, di mana di tahun 1977 koleksi yang dipulangkan itu koleksi pelana kuda Kiai Gentayu itu tadi yang pertama, lalu yang selanjutnya adalah koleksi tombak Kiai Rondan, dan juga ada payung dari payung Prada itu. Lalu kemudian di tahun 2015 koleksi yang dipulangkan yaitu tongkat ziarah yaitu Kiai Cokro. Dan yang 2020 terakhir ini adalah koleksi keris Kiai Nogosiluman yang dia disimpan di Museum Volkenkunde, yang itu dia melalui beberapa tahap terkait dengan verifikasi dari keaslian dari koleksi keris itu sendiri gitu. Untuk proses repatriasi kami memang ada tim tersendiri, tim repatriasi. Kurator sendiri memang tidak terlibat ya. Pendisplayan lantai 4 itu memang diset sebagai regalia Hasanah emas. Di bagian etnografi merupakan hasil ekspedisi militer Belanda, pasukan Knil, lalu benda rampasan perang diambil dan diserahkan oleh pemerintah Belanda ke Museum Batavia's Genootschap, baik di Batavia's Genootschap di Batavia maupun di museum di Belanda. Salah satunya Museum Volkenkunde. Pekerjaan kurasi atau menganalisis sebuah benda, seorang kurator tentu saja harus memiliki berbagai metode ya, salah satunya metode sejarah. Yaitu kami harus mengumpulkan data, lalu mengkritisi, menginterpretasi, sampai akhirnya menjadi satu penulisan sejarah atau historiografi. Salah satunya label ataupun informasi yang nantinya akan disampaikan kepada pengunjung. Kami mencari berbagai sumber di dokumen, di katalog Belanda, atau di notulen Batavia's Genootschap, ataupun Jaarboek, dan lain sebagainya, sampai kami mendapatkan data yang akurat dan otentik, dan memutuskan bahwa itu adalah koleksi milik pahlawan nasional tersebut. Upaya Museum Nasional dalam mengumpulkan, menyimpan, dan merawat koleksi warisan para pahlawan tidaklah mudah. Setelah dimiliki, masih ada lagi proses konservasi berkelanjutan yang dilakukan oleh para konservator agar koleksi tersebut tetap terjaga kondisinya. Konservator dengan seksama selalu memantau koleksi-koleksi yang ada di museum dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Untuk mendeteksi kerusakan, yang paling sering kita lakukan yaitu melakukan deteksi dini. Caranya saat kita melihat koleksi, baik itu di ruang pamer atau di ruang simpan, kita melihat kondisi visual koleksi. Di sana kita akan melihat kerusakan-kerusakan apa yang ditemukan pada koleksi. Ini bisa menggunakan alat. Kita biasa menggunakan mikroskop digital yang bisa memperbesar kondisi koleksi. Jadi kita bisa melihat kerusakan apa yang terjadi pada koleksi. Kita juga melakukan pemantauan lingkungan yang biasa kita lakukan menggunakan polutan detektor untuk mengetahui bahan polutan apa saja yang ada di lingkungan koleksi. Kemudian menggunakan termohigrometer untuk mengetahui kelembaban dan suhu di lingkungan koleksi. Kemudian kita juga mendeteksi paparan cahaya di koleksi. Untuk kegiatan perawatan yang biasa kita lakukan dari tim konservasi, kami biasa melakukan giat konservasi di mana kami akan berkeliling misalnya ke ruang pamer ataupun ke ruang penyimpanan koleksi. Di sana biasanya kami melakukan konservasi ringan yang bisa dilakukan di tempat untuk koleksi-koleksi yang berada di ruang pamer. Selanjutnya untuk koleksi-koleksi yang memiliki kerusakan yang lebih parah,
biasanya kami akan membawa ke laboratorium untuk dilakukan konservasi tingkat lanjut. Ya, berbicara mengenai koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional dan juga perawatan yang harus dilakukan, itu tentunya berbeda dengan ketika kita merawat benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Karena benda-benda ini, terutama yang peninggalan sejarah dari tokoh-tokoh, itu biasanya kan hanya satu dan unik. Jadi, tentu kita harus menjaga keaslian dari benda tersebut. Butuh prinsip yang sangat ekstra hati-hati ketika kita merawatnya, mengelolanya, memindahkannya, dan segala macam proses yang ada di dalamnya. Karena ketika sekali benda-benda tersebut rusak, maka dengan sendirinya bukti nyata dari tokoh-tokoh tersebut juga bisa ikut hilang. Jadi yang dipertahankan itu adalah sejarah dari suatu benda itu. Seorang pahlawan bukanlah sosok sembarangan. Keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Jangan sampai para pahlawan terlupakan dan hilang dari ingatan generasi muda. Mempelajari sejarah bukan hanya menghafal nama pahlawan dan peristiwa sejarah saja, tapi bagaimana mengambil itibar atau pelajaran dari mereka. Keuntungan belajar sejarah pun akan kembali ke orang yang berhasil mengambil pesan. Bukan bagi pelaku sejarah, toh mereka memang sudah tiada. Tapi untuk kita semua di masa depan, perlu penguatan sejarah sebagai sebuah pengetahuan. Sebagaimana ada orang bijak yang pernah berkata, bangsa yang melupakan masa lalu, bangsa yang melupakan sejarah, tidak akan memiliki masa depan.